Oke, oke, oke. Santuikeun video alur cerita film Don't Listen tahun 2020 part 2. Ya guys ya, kembali lagi di channel pemersatu bangsa penikmat orang tua 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan. Buat kalian yang belum nonton video part satunya, bisa klik icon i di pojok kanan atas atau link di deskripsi video ini. Karena kalau kalian langsung menonton video ini, alur ceritanya tidak akan nyambung. Jadi diharapkan nonton video part satunya ya, oke? You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a top it. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be. Akhirnya Domingo sendirian mencari suara jurik dibantu Ruth di balik layar. Awalnya tak ada yang aneh sampai tiba-tiba Ruth melihat ada sosok aneh di kamar Eric. Pertamanya ia mengira itu adalah Daniel. Namun Profesor Domingo mengatakan bahwa Daniel sedang duduk sendirian di luar rumah. Kemudian Ruth menyuruh ayahnya untuk pergi memeriksa kamar Eric. Saat Domingo di dalam kamar Eric, ia mendengar suara aneh seperti suara radio butut mah gua dulu. Lalu Ruth memberitahu pada ayahnya bahwa ada sosok dedemit aneh tepat di depannya. Kemudian suara-suara aneh mulai terdengar semakin jelas. Sampai tiba-tiba suara teriakan kencang membuat Domingo kaget katorekan. Setelah selesai mencari dedemit, Domingo memperlihatkan hasil penyelidikannya pada Daniel. Ia mengatakan pada Daniel bahwa ada sosok aneh di rumah tersebut. Domingo dan Ruth berencana akan mencari kembali sosok dedemit itu esok hari. Saat tidur di malam hari, Domingo terbangun karena mimpi buruk. Lalu ia mendengar suara aneh seperti istrinya memanggil. Padahal perlu kalian ketahui bahwa istri Domingo sudah lama meninggal karena bunuh diri. Kemudian Domingo terus mengikuti suara aneh tersebut sampai ia melihat kembali sosok istrinya yang sudah lama ia rindukan. Secara mengejutkan, sosok dedemit yang mirip istrinya mulai mengiris tangan Domingo. Untungnya Ruth keburu datang menyadarkan ayahnya dari halusinasi pada mendiang ibunya. Domingo tak sadar bahwa ia telah dirasuki dan dihasut oleh demit istrinya untuk mengiris tangannya sendiri. Scene berpindah pada Sarah yang terbangun karena ada telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat ia mengangkatnya, ternyata itu suara Eric meminta tolong dan menyuruh Sarah untuk pergi ke kamar miliknya, juga menyuruh untuk mengusir orang yang dibawa Daniel. Yap, tepat, itu Domingo dan Ruth yang dimaksud. Saat Domingo bobo pagi, ada tangan budug yang mencoba mengganggunya. Untungnya ia berbalik jadi nggak ada lagi tuh tangan. Iya. Di luar rumah, Ruth yang sebat santuy terkejut melihat banyak kucing sudah mati tergantung di atas pohon. Pertanda apa ini? Lalu Daniel ditemani Domingo mengubur satu persatu kucing yang mati. Sampai tiba-tiba Sarah datang memberitahu Daniel bahwa ia mendengar suara Eric di telepon semalam. Sarah mengatakan bahwa Eric menyuruh Daniel untuk mengusir Domingo dan Ruth dari rumah tersebut.
Di tempat lain, Ruth yang sedang berjalan setelah membeli obat luka untuk ayahnya, ia disapa oleh seorang pendeta. Lalu pendeta itu menceritakan bahwa di rumah tersebut memang ada sosok dedemit yang selalu mengganggu orang di dalamnya melalui suara dan penglihatan aneh. Scene berpindah pada Sarah yang memasuki kamar Eric, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Sampai tiba-tiba ada Eric yang sedang memainkan robot miliknya. Pasti itu mah bukan Eric si dedemit gerak. Saat Sarah ingin mendekati Eric, ia malah kokorondang ke bawah kasur. Gabut bedah. Lalu ketika Sarah melihat ke bawah kasur tidak ada sosok Eric, ia malah menemukan suku budung tepat di hadapannya. Tapi saat Sarah ingin melihat ke atas ranjang, kuiu, tidak ada siapa-siapa. Anda kena prank. Karena penasaran, ia kembali melihat ke bawah kasur, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Kemudian tiba-tiba kaki Eric muncul mengagetkan Sarah. Lalu saat hendak kabur karena ketakutan, sosok demit pun menampakkan dirinya. Lalu ia membekap mulut Sarah. Domingo memperlihatkan pada Daniel foto kucing yang mati tergantung seperti apa yang dilihat oleh Ruth. Domingo mengatakan bahwa arti banyak kucing tergantung ialah ancaman untuk orang yang menerobos wilayahnya di abad pertengahan. Jadi tak seharusnya Daniel dan keluarga menempati rumah angker tersebut. Ruth tiba-tiba datang mengatakan bahwa rumah tersebut dahulunya tempat penyiksaan dan pembantaian banyak wanita tak berdosa di abad pertengahan menurut pendeta yang Ruth temui sebelumnya. Saat Daniel, Ruth dan Domingo mengobrol mengenai rumah angker tersebut, tiba-tiba secara mengejutkan mayat dari Sarah sudah tergantung lalu menabrak kaca, mengagetkan mereka semua. Daniel yang melihat istrinya mati secara mengenaskan merasa sangat terpukul dan tidak bisa berhenti menangis. Kemudian di dalam telinga Sarah keluar laler yang persis seperti kejadian psikiater Eric ketika mati tertusuk batang pohon di part 1. Jadi ayo yang belum nonton part 1-nya, link di deskripsi video ya. Setelah kejadian itu, mayat dari Sarah dievakuasi dan diselidiki oleh pihak kepolisian setempat. Kemudian Daniel diinterogasi oleh 2 orang polisi mengenai kasus bunuh diri istrinya, Sarah. Scene berpindah pada Daniel yang berhalusinasi melihat sosok Sarah dan Eric di balik gorden. Namun saat ia membuka gorden tersebut, secara tiba-tiba muncul sosok demit yang mencoba membekap dirinya. Hampir aja tuh mati kau. Ketika Ruth sedang di kamarnya, ia melihat sosok Sarah sendirian di kamar Eric melalui kamera yang telah ia simpan sebelumnya. Dalam rekaman tersebut, kita diperlihatkan kronologis kejadian bunuh diri Sarah, di mana tubuh Sarah sebenarnya sudah dirasuki oleh demit untuk melakukan bunuh diri tersebut. Kemudian Ruth dan Domingo menemui Daniel untuk memberitahu bahwa Domingo telah menemukan tempat para wanita tak berdosa disiksa hingga mati. Ia berencana mengajak Daniel dan Ruth untuk menyelidiki dan mengusir arwah gentayangan di rumah tersebut. Tempat yang dimaksud oleh Domingo ialah ruang bawah tanah rumah tersebut. Akhirnya Daniel, Ruth, dan Domingo memutuskan untuk menyelidiki ruang bawah tanah rumah tersebut. Saat mereka bertiga memasukinya, mereka menemukan satu tengkorak utuh manusia yang mulutnya seperti sudah dirobek secara paksa. Domingo mengatakan bahwa mayat tersebut dahulunya mungkin seorang pendusta yang sering berbohong.
Akibatnya ia dihukum oleh penduduk setempat dengan merobek mulutnya secara paksa dan keji. Ketika Domingo mendekati mayat tersebut, secara ajaib ia melihat bayangan masa lalu penyiksaan mayat tersebut sebelum ia meninggal. Terungkap bahwa mayat tersebut dahulunya dituduh seorang penyihir oleh para penduduk setempat. Akhirnya para penduduk setempat sepakat menyiksa dan merobek mulutnya lalu dibakar hidup-hidup di dalam sangkar tersebut. Kemudian mereka bertiga berniat membakar kembali mayat tangkurak tersebut agar arwahnya tidak gentayangan dan bisa tenang di alam lain. Lalu Domingo memutuskan pergi sendirian untuk membakar mayat tangkurak tersebut, sedangkan Ruth berjaga di luar pintu ruang bawah tanah dan Daniel mencari bahan bakar bensin yang banyak untuk nantinya membantu Domingo membakar mayat tangkurak tersebut. Saat Domingo memasuki ruang bawah tanah sendirian, ia diganggu oleh suara-suara aneh. Lalu ketika hendak membakar kembali mayat tangkurak tersebut, tiba-tiba arwah dedemit mengagetkan dirinya sampai scene berpindah pada Ruth yang melihat sosok seperti ibunya. Sosok tersebut mencoba untuk menggoda Ruth agar ia mau memeluknya. Tapi Ruth mengatakan bahwa kau bukan ibuku, kau adalah demit bodog. Karena usaha lembutnya tak membuat Ruth tergoda, akhirnya demit bodog memperlihatkan batang hidungnya membuat Ruth ketakutan. Lalu di sisi lain saat Daniel mencari bensin di gudangnya, ia diganggu oleh sosok demit budung yang mengagetkan dirinya. Kemudian Daniel kembali melihat sosok demit Sarah dan Eric, tapi ia langsung memeluk sosok arwah demit yang menyerupai Sarah dan Eric karena Daniel sangat merindukan mereka berdua. Scene berpindah pada Domingo yang ternyata masih kuat iman. Ia hendak berusaha membakar mayat tangkurak tersebut kembali. Namun ia tiba-tiba ditusuk oleh Ruth yang telah dirasuki oleh demit tersebut. Au. Di tempat lain ternyata Daniel juga sudah dirasuki oleh demit budug. Ia hendak bunuh diri dengan menuangkan bensin pada tubuhnya. Kembali pada Domingo dan Ruth. Ketika Ruth hendak membunuh Domingo, secara refleks aki-aki kuat, ia mengambil senapan lalu menembakkannya pada mayat tangkurak tersebut yang sudah disiram bensin sebelumnya. Otomatis mayat tangkurak tersebut terbakar. Mantap. Lalu Ruth dan Daniel tersadar karena arwah mayat tangkurak budug sudah tenang di alam lain dan tidak gentayangan. Kemudian Ruth membantu ayahnya keluar dari ruang bawah tanah dan mengobati luka akibat ditusuk oleh Ruth ketika ia dirasuki oleh demit budug. Keesokan harinya Daniel kembali masuk ke kamar Eric. Lalu ia melihat dan menyadari beberapa gambar Eric ternyata berhubungan dengan peristiwa-peristiwa aneh yang dialami oleh keluarganya. Dimulai dari kecelakaan psikiater Eric, kematian istrinya Sarah, peristiwa banyak kucing mati tergantung, peristiwa Domingo mengiris tangannya sendiri. Oke, jadi gini. Eric menggambar semua kejadian-kejadian itu tepat sebelum ia mati tenggelam. Ketika Eric menggambar, sebenarnya ia telah dirasuki dan dikendalikan oleh sosok demit budug tersebut. Jadi demit budug tersebut sudah merencanakan semuanya dengan matang. Pintar sekali Anda ya. And boom, twist menarik tersaji di sini. Ternyata tepat sebelum Eric meninggal secara misterius, Daniel sudah dirasuki oleh demit budug tersebut.
Lalu ketika ia dirasuki, Daniel membawa Eric secara paksa ke kolam miliknya dan membunuhnya dengan cara menenggelamkan tubuh Eric sehingga ia kehilangan napas, kemudian koin. Setelah mengetahui semuanya, Daniel kemudian bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Suara tembakan yang sangat keras membuat Ruth khawatir dengan keadaan Daniel. Lalu ia menemukan tubuh Daniel yang sudah mati mengenaskan mengambang di kolam miliknya. Lalu film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Don't Listen tahun 2020 ialah jangan sembarangan asal membeli rumah walaupun harganya murah. Kita harus tahu dulu asal-usul rumah yang akan dibeli. Juga sedikit tambahan, ketika kita hendak tidur alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu agar kita tidak diganggu oleh makhluk macam dedemit bodog. Rating IMDb film Don't Listen tahun 2020 sebesar 6,1. Cukup besar untuk film psikologi horor yang satu ini. Don't Listen berhasil membuat penonton merasa excited dengan plot twist di akhir film yang sangat mengerikan. Cukup sekian video alur cerita film kali ini. Saya Dito pamit undur diri. Jangan lupa subscribe karena subscribe dari kalian berguna buat saya mendapatkan AdSense dan uang guna membeli sebuah es krim Magnum kesukaan saya. Terima kasih. See you on next video. Ya guys ya, kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa, penikmat orang tua 5 derajat Celcius dinginnya kebangetan.